Kafe Langit. Kafe Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di Kafe Langit di Jalan Ujung Pandang, Makassar. Namanya Kafe Langit ya. Kita nggak tahu apakah karena posisinya tinggi sehingga dikatakan Kafe Langit, atau karena memang menu-menunya nikmatnya selangit ya, atau memang harganya juga selangit, wallahu alam. Yang jelas langit itu identik dengan, biasanya ada ibarat-ibarat pengungkapan kata-kata. Kalau disebut langit biasanya menunjukkan ketinggian ya. Misalnya juga seperti orang menegur, kamu itu banyak maunya, setinggi langit ya kan. Maka diidentikan dengan hal-hal yang tinggi, apakah kebaikan atau keburukan. Nah, demikian pula ibarat-ibarat yang lainnya. Kita teringat dengan satu ibarat ungkapan dari ungkapan Arab yang menyebutkan begini: kun rajulan rijluhu fithara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Jadilah engkau seorang lelaki yang kakinya menapak di bumi, yaitu maksudnya posisi kita, hidup kita di dunia, tetapi himmahnya, cita-citanya itu tergantung di atas, bagaikan bintang Suraya, yaitu bintang yang berada di atas langit, memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita setinggi langit. Ini kalau istilah bahasa atau istilahnya orang Indonesia, memiliki cita-cita setinggi langit. Dan memang cita-cita itu perkara yang penting, karena cita-cita itu muncul kan dari iradah, keinginan ya. Dari keinginan seorang ingin mendapatkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu ya, sehingga terlahirlah cita-cita, keinginan yang kuat. Dan memang seorang itu harus memiliki cita-cita yang tinggi ya. Bagaimana cita-cita orang beriman untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, cita-cita untuk mendambakan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cita-cita orang yang beriman. Makanya dari cita-cita lahir tekad yang kuat untuk menghasilkan cita-cita tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk menghasilkan cita-citanya ya, demikian seorang kalau memiliki cita-cita yang tinggi. Makanya kalau seorang sudah memiliki cita-cita, tentunya kita inginkan cita-cita yang baik ya, maka dia akan berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada hal tersebut hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Makanya disifatkan dari sifat orang-orang yang beriman, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan karena cita-cita mereka cita-cita kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat ya, tentunya. Maka mereka pun bersungguh-sungguh mendapatkannya. Oleh sebab itulah seorang yang ingin berhasil mendapatkan cita-citanya harus memiliki kesungguhan ya. Ada kunci-kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita sebutkan secara ringkas di sini. Yang pertama kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk.
bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi engkau. Ya, jadi kalau seorang sudah semangat, ya, memiliki tekad kuat, maka Allah akan mudahkan. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an kan, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami mudahkan mendapatkan jalan kami tersebut. Kemudian setelah bersungguh-sungguh, belum tentu seorang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan, ya, bahkan mungkin saja tidak berhasil, tapi bisa dipastikan dia akan berhasil dan mendapatkannya ketika kapan? Ketika Allah yang mudahkan dia, Allah yang tolong dia. Makanya kunci yang kedua untuk mendapatkan kesuksesan terhadap apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan adalah wasta'in billah. Hendaklah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam ibadah pun meminta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadah kepada engkau. Dalam ibadah pun Nabi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kadang orang sudah berusaha, kadang usahanya mungkin dia lihat belum terlalu nampak, ya. Kadang dia kendor dan lemah. Maka Nabi mengingatkan kunci yang ketiga dari kesuksesan adalah wala ta'jizan. Jangan lemah, ya. Jangan lemah. Ketika seorang lemah, maka akan membuat dirinya apa? Tidak bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan tersebut, sehingga dia meninggalkannya, dan inilah yang menyebabkan dia tidak berhasil. Kemudian kadang orang sudah semangat, sudah minta tolong kepada Allah, kemudian dia tidak lemah. Namun ada perkara yang keempat yang harus diketahui, yaitu ada yang namanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang ditetapkan sebagai seorang yang dia memang tidak berhasil dalam usahanya, maka yang seperti ini seorang harus bersabar di atas perkara tersebut dan tidak bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebutkan, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Jika engkau tertimpa sesuatu yang tidak disenangi tentunya, maka jangan kamu katakan seandainya aku melakukan ini dan ini. Artinya menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, langkah-langkah kita yang telah kita lakukan sebelumnya kita sesali. Jangan katakan lau, seandainya. Karena lau ini disebutkan fa inna lau tuftah abwab syaitan. Karena lau ini membuka pintu-pintu syaitan. Walakin kul, kata Nabi, akan tetapi katakanlah Masya Allah atau Qaddarallah, ya. Katakanlah Qaddarallah, Allah telah menakdirkan perkara ini, wa masya'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Jadi apapun yang kita dapati dari hasil apa yang kita lakukan, ya, maka itu semuanya tentunya adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, dan jangan dilupakan atau terus-menerus kita ingat azam, tekad kuat, ya, semangat, keinginan, ya, harus tetap dijaga untuk melakukan kebaikan. Itulah yang disebut dengan cita-cita. Maka jadikanlah cita-citamu cita-cita setinggi langit, tentunya dalam hal kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, setelah kita menikmati makan di kafe ini, ternyata tidak seperti yang kita sangka tadi, ya. Mungkin selangit harganya gitu. Ternyata harganya cukup terjangkau, murah, Masya Allah. Dan yang tidak kalah menariknya, ternyata rasa kelezatannya juga selangit, ya. Kelezatannya juga selangit, dan Masya Allah menu-menunya istimewa. Bagi yang ingin kesini, silahkan. Kafe Langit ini berada di lantai 5 di Rumah Makan Ulu Juku, Jalan Ujung Pandang. Barakallahu fiik.